Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Redmi 8 tombol powernya dia tidak berfungsi ya, jadi tidak bisa dimatikan ya. Permasalahannya ketika HP lowbat itu tidak bisa dihidupkan. Jadi kalau posisi hidup aja sih enak ya. Cuman kalau pas lowbat orangnya kebingungan ya, harus ngidupinnya gimana. Akhirnya dibawalah ke sini. Jadi kita langsung eksekusi aja ya. Slot SIM jangan lupa ya dibuka. Oke, kita cari celah biasa. Untuk membuka backdoornya biasa ya, kita cari celah di dekat slot SIM ya. Oke, kita dorong. Jangan dipaksakan satu arah ya, ketika satu arah itu susah, cari alihkan ke arah yang lain. Jadi jangan cuman fokus di satu arah itu aja ya. Ketika arah itu satu itu susah, kita arah lain ya, karena memang sistemnya dia kuncian. Oke, jangan langsung ditarik ya, backdoor udah terbuka. Nah, ada fleksibel fingerprint ya. Nah, untuk Redmi 8 ini kita harus buka bautnya dulu ya. Sebenarnya bisa sih dari backdoor ya, ada soket lagi dia di backdoor itu. Cuman ada lakbannya, jadi kita ribet ya, takut kecil masalahnya posisinya, takut sobek. Jadi memang bisa sih, bisa dari backdoor itu juga, tapi nggak apa-apalah, kita angkat penutup ini aja ya. Dan untuk pemasangan untuk on off yang mati ini biasanya di switchnya ya, dia ya yang mati ya, artinya yang udah rusak ya. Untuk fleksibel sendiri kalau dilihat dari tampilan sih kayaknya masih rapi ya, masih bagus ya. Jadi memang untuk permasalahan seperti ini biasanya sih yang diganti switchnya aja ya. Ketika fleksibel itu memang masih bagus, artinya memang fleksibel on off bawaan HP itu masih bagus ya, artinya masih kita menjaga itu. Kalau memang fleksibelnya masih bisa digunakan, kenapa enggak ya, jadi kita ganti switchnya aja ya. Oke, untuk membuka switch sebenarnya bisa, untuk ganti switch itu sebenarnya bisa tanpa bongkar mesin ya, artinya langsung kita dekatkan. Tapi ini kan untuk jadi biar tahapan proses pembukaan mesin juga paham, jadi itu ya, kita angkat dari belakang, dari atas baterai ya. Jadi intinya bagaimanapun ya, beda cara aja ya, intinya sama aja lah ya. Saya lebih terbiasa untuk angkat fleksibelnya ya ketimbang dari mesin. Oke, kita cek. Setelah dicek memang ternyata benar ya, switchnya yang rusak ya, yang jadi ketika ditekan itu dia nggak bisa, karena memang udah nggak berfungsi ya, udah rusak ya. Oke, kita angkat, kita buka fleksibelnya ya. Nanti kita ganti switchnya aja ya, nggak usah fleksibelnya ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya untuk buka fleksibel ini, karena takut sobek ya. Oke, sudah terbuka ya. Nah, sekarang kita coba kita ganti switchnya ya. Untuk ganti switch ada alatnya ya, sordel ya, artinya kita perlu sordel untuk nyopot switch yang rusak sama masangnya ya. Oke, seperti ini prosesnya ya. Untuk videonya dipercepat ya supaya nggak kelamaan. Jadi kita coba ganti switch yang lain, pindahkan ke switch yang rusak tadi. Oke, ini dia udah ya. Nah, kelar, beres. Nah, jadi seperti itulah ya proses pemasangan switch dan pelepasan switch ya. Jadi memang prosesnya agak terbilang cepat ya, karena memang videonya yang dipercepat. Ya memang seperti itu sih ya. Oke, kita mulai pasang fleksibelnya ke mesin. Ya memang terlihat mudah ya, kalau kita cuma lihat di seperti ini ya, memang terlihat mudah karena kita sudah paham ininya ya. Tapi kan
kalau kita belum paham kerusakan seperti itu apanya kan repot ya. Yang jadi memang sebenarnya mudah cuman ya beresiko. Makanya setiap tahapan step dari video ini jangan di skip nontonnya ya, supaya nanti tidak ada kegagalan dalam pemasangan. Oke, on off nya udah normal ya, udah bisa dihidupkan, artinya pemasangan switch berhasil ya, jadi enggak gagal. Nah, kita lem supaya fleksibelnya tidak bergerak ya, artinya pada posisinya. Jadi antara posisi fleksibel dengan backdoor nanti pas, jadi bila ditekan jadi pas, klik ya. Oke, setelah kita presisikan ya posisinya, sambil kita cek apakah ada. Jadi untuk pemasangan, untuk kasus seperti ini biasanya sih ya paling switchnya aja ya yang diganti. Kalau memang posisi fleksibel masih bagus ya, artinya masih layak, masih bisa untuk dipakai. Karena memang switch masih bawaan itu memang lebih bagus ya. Nah, untuk kamera sendiri nih, awas nih, jangan lupa ya, kamera nempel di penutup mesin, kita pasang ulang, kita rakit. Komponen yang sudah dilepas kita pasang ulang. Untuk kabel antena jangan lupa kita pasang lagi. Oke, pelan-pelan aja ya, jangan buru-buru ya. Oke, antena udah berhasil. Nah, sekarang kita pasang backdoornya. Nah, untuk pemasangan backdoor fingerprintnya itu agak ribet ya, karena memang dia harus dimasukin dulu fleksibelnya baru bisa dibaut. Tapi sebenarnya simpelnya, kalau memang buka body backdoor nggak masalah ya. Di backdoor itu ada soket lagi ya, jadi bisa dibuka sebenarnya. Oke, kita paskan posisinya, kita masukkan fleksibelnya. Oke, pelan-pelan aja ya. Oke, kita paskan, kita pasang soketnya. Agak ribet ya. Oke, ya udah ketemu celahnya nih ya. Oke, kita tekan soketnya ya. Nah, baru kita pasang penutup mesinnya. Oke, kita tinggal baut ya, kita paskan dulu penutup mesinnya, jangan sampai ada yang mengganjal ya, nanti backdoornya nggak rapet kalau dipasang ya. Oke, dirasa udah bagus, sudah presisi, udah pas, kita tinggal baut ya. Untuk video pembaudannya dipercepat ya, biar nggak kelamaan. Jadi oke, kita baut. Nah, untuk pemasangan backdoor dibiasakan di bagian ada fleksibelnya dulu ya, jadi biar nggak ini dia. Nah, oke, kita tinggal tekan. Nah, untuk backdoor diusahakan dirapatkan ya, yang bagian on off-nya ya, jangan sampai ngangkang. Ditekan lagi supaya ngunci dia ya. Oke, udah dicek, udah empuk tombolnya. Oke, udah empuk ya, udah enak ya. Jadi ditekannya itu ada klik-klik aja, jadi itu udah enak kalau udah ada klik-klik begitu kerasanya ya. Jadi oke, untuk backdoornya dirapatkan lagi ya. Oke, kita coba hidupkan. Oke, untuk pemasangan perbaikan tombol power Redmi 8 sudah selesai ya. Ternyata permasalahannya di switchnya ya, kita ganti switchnya, udah beres ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.